Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya ada dua pertanyaan. Dengan adanya sabda Rasulullah SAW itu sendiri terhadap Ibnu Abbas, bahwa beliau itu sendiri berdoa kalau memfaqihkan Ibnu Abbas itu sendiri, apakah kalau kita sekarang ada beberapa penafsiran dari beberapa ulama, salah satu diantaranya Ibnu Abbas, dengan dalil itu kita harus dengan dalil itu Ibnu Abbas mungkin yang perlu kita ikutin, itu boleh nggak seperti itu Ustaz ya? Kemudian yang kedua, setelah Fathul Makkah itu sendiri, Rasulullah SAW kan tetap pusat pemerintahnya di Madinah itu Ustaz ya. Itu alasannya kenapa Ustaz ya? Kok tidak di Mekah gitu? Pertama, tentang masalah tafsirnya Abdullah ibnu Abbas. Pertama, perlu kita ketahui, hari ini tentu kita akan mendapati banyak riwayat yang muaranya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi langkah yang pertama mesti kita lakukan adalah meneliti riwayat tersebut sahih atau tidak sampai ke Abdullah ibnu Abbas. Sebab ada satu kitab tafsir ini tersendiri namanya Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Nah, kitab itu, Tanwirul Miqbas itu, diklaim bahwa isinya adalah tafsir-tafsir dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Tetapi setelah diteliti ternyata tidak punya sanad. Jadi satu kitab tafsir sendiri, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang isi tafsirnya itu diklaim bahwa itu adalah tafsirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi setelah diteliti ternyata kitab itu nggak punya sanad sampai kepada Abdullah ibnu Abbas. Ditolak oleh para ulama. Dusta itu. Jadi ini terbuka peluang. Jadi orang-orang ini kan beranggapan bahwa tadi Rasulullah SAW mendoakan Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Berarti kalau begitu tafsirnya Abdullah ibnu Abbas menjadi rujukan. Iya, di antaranya, bukan berarti menafikan tafsir para sahabat yang lain. Di antaranya memang beliau diberikan keunggulan dalam hal itu. Tapi akhirnya membuka peluang lain, banyak riwayat-riwayat atau penafsiran-penafsiran yang disandarkan kepada Abdullah ibnu Abbas yang ternyata itu tidak datang dari Abdullah ibnu Abbas. Seperti tadi contohnya saya sebutkan, ada kitabnya namanya Tanwirul Miqbas, yang kemudian para ulama di belakang meneliti, oh ternyata itu tidak ada sanad dan riwayat sampai Abdullah ibnu Abbas. Memang tafsirnya aneh-aneh isinya. Nah ini jadi yang pertama, kita tetap harus meneliti riwayat itu datang betul atau tidak dari Abdullah ibnu Abbas. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita harus ketahui bahwa Abdullah ibnu Abbas ini punya banyak murid. Mujahid, Atha, kemudian Ikrimah. Mereka ini adalah orang-orang yang meriwayatkan tafsir dari Abdullah ibnu Abbas. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu ayat misalnya, itu penafsirannya semuanya muaranya dari Abdullah ibnu Abbas, tapi karena yang meriwayatkannya murid yang berbeda-beda, maka tafsirnya juga beda. Ini langkah yang kedua. Jadi saya baru teringat sampai sekarang, wallahu ta'ala alam, saya belum dapati ada ulama yang menulis secara khusus tentang tafsirnya Abdullah ibnu Abbas. Adapun Tanwirul Miqbas tadi telah kita sebutkan tidak sahih nisbatnya. Yang tentu harus dicari riwayatnya di dalam kutubut tafsir, seperti tafsirnya Imam Ibn Jarir At-Tabari, kemudian tafsirnya Al-Hafidh Ibn Katsir atau yang lainnya. Tapi yang riwayatnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dia bisa beda-beda. Walaupun sama-sama dari Abdullah ibnu Abbas, bisa beda-beda karena memang muridnya yang meriwayatkan beda-beda. Kalau perbedaan tafsir itu tidak sampai kepada perbedaan yang mendasar, hanya sekedar perbedaan ungkapan dan lafaz, maka itu diterima seluruhnya. Atau perbedaan itu karena memang
Satu ketika sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat ini dengan penjelasan demikian. Di tempat lain penjelasannya berbeda, karena Abdullah bin Abbas, karena ini adalah habru hadhil ummah, terjemahanul Quran, itu bisa jadi disodori satu ayat, dia tafsirnya hari ini ditafsiri begini, nanti besoknya lagi beda lagi. Itu karena saking luasnya penafsirannya. Mujahid, salah seorang muridnya Abdullah bin Abbas, itu pernah dia tulis mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ditulis kalau kayak kita Al-Quran itu ya, dia sodorin kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ditafsiri semuanya dari suratul Baqarah sampai surat An-Nas. Selesai, balik lagi, datang lagi, bawa lagi, itu mushaf dibawa lagi dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas, tafsirnya beda sama yang kemarin, penjelasannya beda sama yang kemarin. Datang lagi ketiga kalinya sama, ditafsiri dari suratul Baqarah sampai surat An-Nas, tafsirnya juga beda lagi. Subhanallah. Dan itu di luar kepala itu. Luar kepala, udah ilmu betul tuh yang mendalam. Jadi 3 kali pertemuan khatam tafsir dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, beda-beda semua tafsirnya. Ini bukan berarti kemudian bahwa tafsir itu, wah kalau begitu boleh beda-beda. Enggak, maksudnya menjelaskannya dari sisi mananya yang berbeda. Tapi itu semuanya yang dari pertama, kedua, dan ketiga, semuanya tidak ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. Beda dengan anggapan orang zaman sekarang, tafsir beda-beda, kemudian akhirnya boleh dong kalau begitu beda. Ya enggak, lain lagi. Itu artinya cara menjelaskannya berbeda, dari sisi mana menggalinya dan menafsirinya berbeda. Lantas kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa dalam masalah ini, ya, kalau memang ada tafsir dari sahabat Abdullah bin Abbas, itu tentu perlu dilihat juga tafsir dari para sahabat yang lain. Ingat bahwa kita membutuhkan tafsir dari sahabat setelah tidak kita dapati dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menafsiri ayat tersebut, atau sudah ada sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memperkuat itu dengan penjelasannya sahabat. Tapi kalau kemudian bagaimana kalau ada tafsir yang lain, kemudian apakah serta-merta dirajihkan pendapatnya Abdullah bin Abbas? Belum tentu. Lihat dulu apakah ini perbedaannya hanya secara lafaz saja, ataukah memang ada perbedaan secara makna yang berarti dari sisi hukum dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini satu masalah tadi yang ditanyain itu bisa jadi disertasi doktoral itu. Ini judulnya apa? Tafsir Ibnu Abbas dan bagaimana cara memahaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Oh, apa itu yang kedua? Saya jadi lupa saking asiknya ini. Apa yang kedua tadi? Oh iya. Kenapa kok tetap di Madinah? Rasulullah SAW tidak balik lagi ke Mekah? Jawabannya, Rasulullah SAW kalau sudah hijrah tidak akan kembali lagi ke tempat yang beliau tinggalkan. Itu alasannya itu. Karena apa? Kesempurnaan hijrah adalah tidak pulang lagi ke kampung yang dia sudah tinggalkan. Makanya jangankan Rasul, para sahabat yang asli orang Mekah aja, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, nggak ada yang pulang lagi ke Makkah. Karena Pak, termasuk kesempurnaan hijrah adalah tidak pulang lagi ke tempat yang pernah dia tinggalkan, walaupun kondisinya sudah aman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kenapa? Hijrahnya karena apa dulu? Ya gitu mah lain, pulang aja kalau gitu mah. Kalau ini kan hijrahnya karena agama. Itu namanya rantau, bukan hijrah kalau yang itu. Nah, kalau itu lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu jawaban yang untuk yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Boleh, silakan. Di dalam menyebutkan khalifah itu kan ada khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman sama Ali. Nah, pengecualian khusus Ali ini kan kebanyakan ada yang menyatakan dia Imam Ali, kemudian gelarnya pun Karamallah. Kalau yang lainnya kan cukup, iya itu Pak. Itu yang membedakan itu apa Ustaz ya? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, ini perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya Allah Ta'ala ala wa'alam, tidak ada yang membedakan itu, nggak ada. Artinya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
itu kena ini pengaruhnya orang Syiah Rafidhah. Bahkan orang Syiah itu bukan Imam Ali karramallahu wajhah, bukan Imam Ali alaihi salam. Orang Syiah. Jadi disetarakan dengan para nabi dan rasul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh mereka, makanya mereka menyebutnya Imam Ali alaihi salam. Itu kebiasaannya orang Rafidhah, orang Syiah. Adapun karramallahu wajhah ini tidak benar dan berdasarkan riwayat yang maudhu, palsu, batil. Jadi ceritanya begini, kenapa Ali bin Abi Thalib itu diberi gelar karramallahu wajhah? Karena berdasarkan riwayat yang batil itu tadi, yang palsu itu tadi, karena sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tidak pernah sama sekali satu kali pun melihat kemaluannya sendiri. Menurut riwayat palsu itu bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah seseorang yang tidak pernah satu kali aja melihat kemaluannya sendiri. Dan ini sesuatu yang nggak mungkin, mustahil. Iya, sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang mustahil. Gimana dia istinja? Dan seterusnya. Maka kemudian karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya karena tidak pernah melihat kemaluannya walaupun sekali. Dan ini riwayat tidak sahih. Nah itu jadi literatur-literatur itu kebanyakannya udah kemasukan itu tadi, pengaruh dari Syiah Rafidhah. Kita bukan berarti menolak keimamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu imam. Sebab kan begini, ada orang berkata begini. Saya pernah ada yang nanya, kenapa Anda kemudian keberatan kalau sahabat Ali bin Abi Thalib disebut imam? Imam Syafi'i aja imam, Ahmad bin Hanbal aja imam, Abu Hanifah aja imam. Saya jawab, Imam Syafi'i itu imam buat orang yang setelahnya, bukan buat orang yang sebelumnya. Iya kan? Al-imam itu kan artinya al-muqtada, yang diikuti. Imam Syafi'i untuk orang yang setelahnya, bukan orang sebelumnya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Anda katakan sebagai imam, dia imam tentu untuk orang-orang yang setelahnya. Para khalifah semuanya imam untuk orang-orang yang setelahnya. Para sahabat semua mereka imam untuk orang-orang setelah mereka. Enggak diragukan soal keimamannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak diragukan. Bahkan khalifah itu jauh lebih tinggi daripada imam. Kenapa? Imam Syafi'i itu hanya al-muqtada fi umur ad-diniyah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad hanya diikuti dalam urusan-urusan agama, fatwa. Tapi kalau khalifah semuanya. Iya kan? Semuanya, ya dia yang memimpin salat, ya dia yang khutbah Jumat, ya dia yang berfatwa, yang dia memberikan keputusan hukum, ya dia yang menetapkan urusan-urusan pemerintahan, peperangan. Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi, khalifah itu lebih tinggi, khalifah itu Rasulullah. Sebab semua sahabat imam, tapi enggak semua sahabat khalifah. Ya enggak? Semua sahabat itu imam, diikuti oleh orang-orang setelahnya, oleh para tabi'in, tapi enggak semuanya khalifah. Justru itu lebih tinggi kalau disebut khalifah, Amirul Mukminin, lebih tinggi itu dibandingkan imam. Imam Syafi'i imam, tapi bukan Imam Syafi'i bukan khalifah kan? Imam Abu Hanifah imam, tapi bukan khalifah. Yang kemudian memang di belakang kemudian mulai terjadi pemisahan. Kalau khalifah ya ini urusan kepemerintahan, kalau imam ya hanya urusan agama saja atau keputusan-keputusan hukum. Itu di belakang terjadi pemisahan. Tapi dulu zamannya Khulafaur Rasyidin enggak. Ya dia imamnya, ya dia khalifahnya, ya dia hakimnya, ya dia qadhinya, ya dia khatibnya, ya dia imam Jumatnya. Jadi itu jauh lebih tinggi disebut dengan khalifah. Allah Ta'ala ala wa alam. Sudah 7:30 ini. Bersambung ini. Nanti bersambungnya ya nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.